Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Semangat luar biasa. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, kelas 8E. Alhamdulillah, puji syukur pada kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa. Baik, anak-anak, kita membahas tentang kebinekaan global. Kalau bicara tentang kebinekaan global, asal dasarnya adalah bineka. Apakah anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bineka? Apa? Jelas? Berbeda-beda tetap satu. Itu namanya bineka. Ada lagi? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Macam-macam tapi satu. Nah, kaitannya dengan kebinekaan di Indonesia itu ragam suku bahasa. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kebinekaan global, apa yang dimaksud dengan global? Global itu apa? Dunia. Nah, baik, dunia yang berwarna. Kalau kita bicara dunia, dari belahan dunia, dari benua apa saja yang ada benua? Amerika, Australia, Asia, Eropa, Afrika, Antartika. Indonesia adalah Asia. Nah, kita sebagai makhluk di dunia bermacam-macam. Nah, pada dasarnya kita hidup sebagai masyarakat dunia. Ya, ancaman yang ada saat ini adalah pemanasan global. Apalagi selain pemanasan global? Pandemi. Ya, saat ini pandemi. Apa namanya? Pandemi. Apalagi? Intoleransi, teroris. Nah, itu masalah bersama yang harus kita hadapi. Nah, kita sebagai masyarakat dunia, kita harus peka terhadap itu. Dunia yang berwarna. Nah, coba identik. Kalau orang Afrika identik hitam, negro. Nah, kalau orang Jepang identik orangnya tidak tinggi. Nah, kita harus bisa menerima perbedaan itu. Kalau ditanyakan orang Indonesia, apakah asli Indonesia? Belum tentu. Kita nanti akan belajar kupas-kupas di sini. Ya, baik. Ya, setelah belajar topik tentang kebinekaan global, semesta diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasi terhadap kebinekaan. Perbedaan itu adalah hak. Perbedaan itu adalah hak. Sudah ketentuan dari itu Tuhan. Dengan ada perbedaan kita akan menjadi kuat, saling menguatkan. Kalau berbeda, apakah kita mesti bersih tegang? Coba, Elvan. Kalau berbeda pendapat, apakah kita harus bermusuhan? Kita berbeda suku, apakah kita harus bermusuhan? Karena kecintaan terhadap klubnya melebihi dari semuanya, akhirnya terjadi keributan. Harusnya jangan sampai terjadi. Siapa yang rugi? Semua, banyak orang, kita sendiri dan orang lain. Aparat rugi nggak? Pemerintah rugi nggak? Nah, pertanyaannya, Devina, apakah kalian pernah berpikir ingin dilahirkan sebagai bangsa lain? Pernah nggak? Nggak. Bisa nggak kalian cita-cita, saya mau lahir sebagai bangsa Indonesia? Enggak. Orang negro bisa nggak ada cita-cita? Saya nggak mau lahir sebagai orang negro. Bisa nggak?
nggak bisa, bahwa itu adalah ketentuan, itu hak dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa memilih. Untuk itu kalau kita tidak bisa memilih, kita juga jangan mendiskreditkan orang lah. Gitu. Harus kita menerima perbedaan. Nah, menurut Anda apakah dunia ini damai-damai saja atau sebaliknya? Sebaliknya, kenapa? Ya, kenapa terjadi peperangan? Karena tidak bisa menerima perbedaan, karena adanya kepentingan. Nah ini, kalian sebagai generasi penerus, mulai dari diri sendiri, kita harus bisa menerima perbedaan. Tidak ada salahnya dia terlahir sebagai orang Inggris. Ada nggak salahnya dia orang itu terlahir sebagai orang Eropa? Tidak ada. Karena semuanya hak ketentuan dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja menciptakan seperti itu, hak. Mengapa kita masih ribut? Masih rasis? Bule lo, bule potang lo ya? Kenapa mesti begitu? Nah, hal-hal yang seperti itu akan menimbulkan keributan. Nah, mulai dari kita harus bisa menerima adanya perbedaan. Nih, migrasi. Sejak zaman dahulu bahwa manusia itu suka berpindah nomaden. Ada di IPS ya? Ada nggak di IPS, pelajaran IPS? Apa? Nomaden. Berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih nyaman, lebih baik, gitu ya. Nah, ini kita harus sadari bahwa memang pada dasarnya manusia nomaden. Nah, satu, konsep satu kesatuan yang berbeda. Nah, kalau di tes DNA sebetulnya nenek moyang manusia itu siapa sih? Tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya, coba saksikan video ini. Nanti saya akan tanyakan kepada kalian apa yang bisa kalian simpulkan. Presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Coba perhatikan tayangan yang Bapak sampaikan di depan. Juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Mungkin karena mungkin karena itu juga aku sebenarnya masakan Vietnam. Ini orang mana? Orang Vietnam tadi ya? Ini orang mana ini? Masa jembatan itu ya? Namanya siapa? Rita siapa? Oh, kira Rita siapa? Ini orang mana? Malaysia? Selandia Baru, Wahyu. Ih, ada juga nama Wahyu di sana ya? Hah? Dari Indonesia ke sana? Tapi mukanya begitu. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina sama Malai. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama Andean ya. Tempat lainnya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100 dalam DNA-nya. Jadi kayak harusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang
karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang kita bikin sendiri. Baik, dari tayangan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, dari tayangan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ada? Bahwa tadi si Wahyu tadi dilihat ternyata di dalam darahnya bukan hanya orang Indonesia, macam-macam tadi. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja. Gimana itu hubungannya? Bahwa ternyata dulu nenek moyangnya, keturunan yang keberapa itu memang dari berpindah-pindah. Maka kita tidak bisa mendeklar, kita tidak bisa mengatakan kita sebagai asli Indonesia. Bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat dunia. Nah, kalau kita mau bicara keyakinan, nenek moyang kita yang agama Muslim, agama Muslim semua nih ya. Nah, Nabi Adam, ya satu dari sana. Nah, kalau kenapa sekarang ada Rusia, ada Amerika, ada Eropa, ada Asia, ya memang persebarannya seperti itu. Nah, tetapi tidak bisa dikatakan seseorang itu memang asli. Nah, ini sebagai keprihatinan kita bahwa kita sebagai masyarakat dunia, kita harus saling peduli. Ya, saling peduli satu sama lain. Kita harus menjaga, mengamankan dunia kita. Ya, ragam bahasa. Nih, kenapa kita mempunyai ragam bahasanya beda-beda? Amerika itu bahasanya Inggris. Orang Inggris bahasanya Inggris. Orang Australia bahasanya Inggris. Inggrisnya beda nggak? Beda. Ada Inggris British, ada Inggris Amerika. Nah, ini perbedaan bahasa. Nah, kalau kita bicara luas wilayah ya, ini ada 77 miliar. Bumi ini menampung 77 miliar. Nah, ada 5 benua. Nah, bahasa di Indonesia aja ada berapa bahasa? 1.300 bahasa. Nah, kalau bicara dunia lebih banyak dari itu saja. Nah, ini sebagai ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa di dunia ini. Nah, kita harus bisa menerima itu, harus menerima perbedaan itu. Kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, ya. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Jadi kalau orang yang bijaksana, adanya perbedaan itu, kita bisa semakin bijak dalam bertindak. Nih, contoh. Tadi Evan bapaknya Sunda ya? Bapaknya Jawa, mamanya Sunda, Bogor. Hah? Kebalik. Bapaknya Bogor, mamanya Jawa. Nah, ini juga akan menjadi cara berpikirnya, melihat dua suku itu tidak kecil, memberikan penghargaan. Nah, kita sebagai masyarakat dunia juga harus begitu. Ya, dengan perbedaan itu akan muncul keragaman tingkat kecerdasan. Nih, kalau bicara Jepang, cerdas nggak orang-orang Jepang? Kenapa dia? Karena dia dilatih disiplin. Nah, jadi keragaman tingkat
ketakwaan juga ada nih. Coba anak-anak, ada nggak yang ibadahnya rajin? Yang Islam tuh ibadahnya rajin, sholat ada berapa? Yang wajib 5. Yo, kalau saya tanya, kalau ditanya nih, wih belakang, Diki, berapa? Udah lengkap gak sehari 5? Berapa sehari? 3. Ada yang sudah lengkap 5 satu hari? Angkat tangan. Yang lengkap satu hari setiap hari? Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti kita harus mulai dari sekarang bahwa tingkat keimanan kita harus kita tingkatkan. Oke. 4, kerentanan. Dengan adanya berbeda-beda macam-macam suku, macam-macam bahasa, macam-macam tradisi, maka akan menimbulkan rentan apa? Rentan permusuhan. Gitu. Kalau di Indonesia ini ada diskriminasi, ada nggak sih? Terhadap kelompok-kelompok. Contoh, agama yang terbesar di Indonesia apa? Islam. Maka akan terjadi diskriminasi terhadap agama yang lain yang kecil. Di India, mayoritas agamanya Hindu, maka akan terjadi diskriminasi terhadap agama-agama yang kecil, yang minoritas. Dan itu memang harusnya kita harus bisa menghindarkan, penuh kesadaran bahwa keyakinan itu hakiki, tidak bisa dipaksakan. Ya, Jibril ya. Nah, Jibril juga karena orang tuanya benar-benar berharap Jibril ini menjadi anak-anaknya beriman, menjadi penolong orang tua, maka dikasih nama Jibril. Begitu ya? Iya, sholatnya penuh, ibadahnya penuh, kadang penuh, kadang kagak. Iya, rubah ya dari sekarang. Safira begitu, sudah penuh 5, kadang-kadang 5. Tadi Diki kadang-kadang 3, kadang-kadang nggak sama sekali Dik. Jangan ya, kita harus timbul kesadaran. Pernah lihat yang orang beli oksigen? Kemarin waktu COVID, pertama-tama COVID, itu orang beli oksigen antri gak? Lihat di televisi gak? Oksigen itu apa sih? Udara segar. Orang mau udara segar aja harus membeli. Sedangkan Tuhan memberikan udara bebas sebanyak-banyaknya. Membeli gak? Kalau nggak membeli harusnya terima kasih. Kalau terima kasihnya pakai apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah itu baru jempolan. Baik. Nah, nih dengan adanya perbedaan tadi memang akan muncul masalah. Masalahnya apa? Ekstrim. Kaum yang keras, yang merasa dizolimin, dia akan berontak. Contoh sekarang nih di Indonesia yang masih ada kekerasan di mana? Contohnya, yang belum masih ada keributan di mana? Kita lanjut. Jadi dengan adanya perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, ras akan berpeluang menimbulkan keributan, ekstremisme, kemudian menimbulkan rasis, ya, menimbulkan intoleran. Nah ini harus PR kita bersama-sama. Kita sebagai masyarakat dunia harusnya menciptakan dunia yang aman dan tentram, damai. Nah, ya, supaya tidak terjadi keributan, maka ada hal-hal yang harus kita tanamkan sejak kecil. Ya, pertama adalah kritikal. Creativity, ya,
Ulangi dari pertama ya. Pertama adalah creativity, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah critical thinking, yang keempat adalah kolaborasi. Jadi kalau kita mau melatih anak-anak kita, generasi kita ke depan supaya sukses, ada 4 hal. Yang pertama adalah kreatif, menciptakan generasi yang kreatif. Yang kedua, komunikasi, generasi yang bisa berkomunikasi, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, bisa mengkomunikasikan. Yang ketiga, berpikir kritis, critical thinking. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Nah, ini supaya generasi ke depan kita generasi yang maju, ya. Generasi yang sukses. Nah, baik, ini ada satu tugas untuk kalian nanti melalui media sosial, laporan dengan Pak Hendro, cari teman yang di luar negeri. Bisa? Nah, contoh, kalau saya suruh cari teman di luar negeri, Anita, kira-kira cari teman orang mana? Saya punya Anita, ya. Saya punya teman kenalan dari Malaysia. Di Malaysia ada? Sudah pakai apa? Pakai WA. WA asli bener dia di Malaysia. Oh, ada lagi? Coba Sapira. Belum punya teman? Temannya anak jembatan hitam? Enggak, ada lagi. Coba ada lagi atau yang punya teman di luar? Siapa? Di Malaysia. Siapa namanya? Ranti. Di Malaysia ada. Ranti ada teman di Malaysia? Ada. Berapa? 1 aja. Pernah nggak dia berkomunikasi pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada nggak yang berkomunikasi dengan temannya dengan bahasa Inggris? Coba. Fadil. Ada? Nggak punya teman? Yang di luar negeri ada. Saya juga punya teman, Pak. Teman saya dia luar negeri? Enggak, Depok. Ya sama aja, itu bukan luar negeri. Ada yang lain yang punya teman di luar negeri? Ya? Malaysia juga. Siapa? Upin Ipin? Enggak. Mei. Ya. Oke. Pak Hendro kasih PR kepada kalian. Kasih waktu seminggu cukup? Cari seminggu 2 minggu. Oke, Pak Hendro kasih waktu 2 minggu. Kalian nanti mencari teman orang di luar negeri. Pakai gimana sih? Pakai jaringan Telegram, Bu. Gitu ya. Kira-kira kalau kalian jadi duta perdamaian gitu mau nggak sih? Atau jadi pemicu keributan? Nah, coba kalau tanya, kira-kira kamu mau jadi duta damai atau pemicu keributan? Duta damai. Oke, ini jadi simpulnya bahwa kalian juga sebagai masyarakat dunia harus mempunyai peran serta terhadap perdamaian di dunia. Nah, kita sebagai generasi penerus menjaga kebinekaan global. Baik, ini simpul-simpul yang Bapak sampaikan tentang kebinekaan global. Jadi perbedaan itu jangan menjadi pemicu permasalahan, tetapi perbedaan itu kita anggap sebagai rahmat, supaya kita saling bekerja sama, saling isi, saling melengkapi. Coba kalau satu jenis saja, gitu ya. Dunia ini satu jenis laki aja gitu. Seru kan tuh?
males gue keluar, ya nggak sih? Terus kalau satu dunia ini cuma perempuan semua, males gak lu? Males juga. Ya, coba dunia ini cuma adanya orang negro semua gitu. Bagus gak? Enggak. Tentu dengan adanya perbedaan itu menjadi rahmat untuk bagaimana kita bisa bekerja sama. Intinya kita sebagai masyarakat dunia. Kalau sekarang ini kita sebagai masyarakat Indonesia, tetapi dalam tataran dunia kita sebagai masyarakat dunia harus kita menjaga kebinekaan global itu menjadi perekat persatuan dan kesatuan. Kalau persatuan kesatuan itu secara mendunia kuat, ada nggak keributan? Tidak ada keributan. Bahwa yang kita harapkan adalah hidup yang damai. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tetap semangat, tepuk tangan yang meriah untuk kita. Saya ingin bertanya kepada kalian kalau ada kesempatan berkenalan, kira-kira kamu ingin berkenalan dengan orang mana? Kalau ingin kerjasama, kira-kira kamu bekerja sama dengan orang mana? Orang yang luar negeri. Ya, orang luar negeri. Nah. Ayo jangan lama di syuting ini. Arab Saudi, kamu suka orang Arab? Ya, coba Ajeng. Kalau kira-kira ingin kerjasama, kira-kira kamu ingin kerjasama dengan orang mana? Orang Arab Saudi sama orang Jerman. Orang Jerman. Oke, tepuk tangan. Ya, tapi lah. Kira-kira kamu ingin berkenalan atau bekerjasama dengan orang mana? Singapura sama Jepang. Singapura, Jepang. Dekat banget, itu satu benua. Ada nggak yang benua yang lain? Dubai itu Arab. Arab juga. Deketan juga masih Timur Tengah. Enggak lah. Mana? Ojan kira-kira ingin berkenalan atau mempunyai relasi orang mana? Eropa mana? Jerman. Oh, Jerman. Coba. Kalau sepak bola yang kamu suka tim mana? Tim mana? Suka nonton sepak bola nggak? Oh, dia nggak suka sepak bola. Sukanya apa? Derby. Aduh, cewek-cewek Korea. Arya, kira-kira kalau kamu kerjasama dengan orang mana? Jerman. Kenapa? Mela, kalau kamu pengen kerjasama dengan orang mana kira-kira? Jepang? Mana lagi? Korea Selatan. Tepuk tangan dong. Wih, ternyata Nela juga pengen orang Korea, ya? Baik. Jadi kalau kita ditanya, kita pengen juga ke sana gitu. Tapi orang Korea juga pengennya, kalau kita mana? Pengen Bali gitu. Jadi pengen ke Bali, kita pengen ke Korea. Nah, bahwa manusia mempunyai keinginan yang banyak. Baik, coba Anita simpulkan kalau kita melihat tantangan abad generasi 21 ini memang berpotensi adanya keributan, ya. Coba bagaimana cara menyiapkan generasi yang baik, apa yang harus dilatihkan atau dididik untuk anak-anak sejak dini? Ada 4 kunci sukses generasi pada abad 21 itu. Yang pertama, kreativitas. Dia harus kreativitas. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, berpikir kritis. Dan yang keempat itu kolaborasi, Pak. Oke, tepuk tangan. Ya. Baik, jadi menurut kamu ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah kreatif. Jadi kalau generasi itu kreatif dididik sejak awal, maka akan bisa menjamin atau paling enggak ada penjaminan generasi yang akan datang akan menjadi sukses gitu ya. Yang pertama kreatif, 2 komunikasi, mampu mengkomunikasikan, yang ketiga
mampu berpikir kritis. Nah, kemudian yang keempat, kolaborasi kerjasama. Ya ini anak-anak. Jadi yang pertama adalah harus berpikir kreatif. Jadi sebagai generasi itu harus kreatif. Nah, melakukan apa saja kreatif. Oke, terima kasih Anita sudah menyimpulkan bahwa generasi ke depan harus generasi yang kreatif, kemudian mampu mengkomunikasikan, kemudian mampu berpikir kritis, logis gitu. Yang keempat, mampu berkolaborasi. Oke, terima kasih Anita. Tepuk tangan buat Anita. Nah, silakan duduk Anita. Terima kasih. Kalian jadi bagian kebinekaan global. Kalian ada generasi penerus abad 21 yang harus bertanggung jawab. Nanti ke depan dunia ini kalian menggenggam. Ya. Bagaimana jalinlah persahabatan antar manusia. Kuncinya adalah penghargaan, saling menghargai, harus menerima perbedaan.